Halo teman-teman semua, kembali lagi ke dalam live TikTok aku. Di video kali ini ya, seperti biasa bakal ada 5 soal aja ya. Dan ya sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, silahkan di tap-tap dulu layarnya. Dan juga silahkan di-share link live TikTok aku ke sosmed kalian ataupun ke teman-teman kalian. Oke teman-teman, silahkan dijawab dulu ya ke soal nomor 1 nih. Oke, jadi itu aku baca komen-komen di YouTube ya, ada yang nanyain, Kak tolong dong bikinin soal SKB. Nah teman-teman, untuk soal SKB, soal P3K itu sama aja ya. Yang dibahas itu seputar kebidanan ya, seputar profesi kita. Jadi untuk soal SKB bidan, P3K bidan, dan juga yang misalnya yang lagi UKOM ya, itu soalnya sama mirip-mirip seperti ini teman-teman. Nah, jadi silakan diikuti aja ya untuk teman-teman yang ikut ujian SKB. Silakan dijawab untuk soal nomor 1 dulu nih. Kira-kira jawabannya yang mana? Seorang bidan PTT baru ditugaskan di desa terpencil. Kondisi desa tersebut kegiatan posyandu tidak berjalan. Jumlah bayi 31. 1 bulan yang lalu terjadi kematian ibu karena perdarahan, dan dukun bayi masih berperan dalam pertolongan persalinan. Kira-kira tindakan apa yang paling tepat dilakukan, teman-teman? Nah, jadi ini ada seorang bidan PTT yang baru aja ditugaskan ya. Nah, kondisinya tersebut itu posyandunya tidak jalan ya. Kemudian jumlah bayi itu ada 31, kemudian adanya angka kematian ibu nih 1 bulan yang lalu ya, terjadi kematian ibu. Karena yang nolong persalinannya itu masih dukun ya, teman-teman ya, atau paraji. Nah, kira-kira peran bidan di sini apa nih? Rata-rata di sini jawabannya adalah yang B. Ada juga yang jawab yang E ya. Ada yang jawab selain B enggak? Kita lihat dulu, kalau untuk opsi A itu menata kembali posyandu secara mandiri. Kalau untuk menata posyandu secara mandiri itu kurang tepat ya teman-teman ya. Jadi sebagai bidan desa ataupun bidan PTT di desa tersebut, itu kalau untuk membangun posyandu itu nggak bisa secara sendiri. Harus butuh bantuan orang lain, salah satunya kader ataupun tokoh-tokoh penting di desa tersebut. Nah, kemudian kalau yang B itu mendekati tokoh masyarakat dan para kader. Oke, kita keep dulu. Kemudian yang C mencari solusi tentang kematian ibu yang terjadi. Nah, sebenarnya udah tahu ya penyebab kematiannya itu salah satunya dari pertolongan persalinan yang tidak aman ya, yaitu dilakukan oleh bukan tenaga medis, teman-teman. Nah, solusinya apa? Solusinya apa nih? Nah, kita cari solusinya. Udah tahu nih, misalnya solusinya melaksanakan ANC ataupun persalinan dengan nakes. Tapi kan untuk menghubungkan antara nakes dengan pasien atau keluarga pasien itu kan butuh advokatnya ya, teman-teman ya, yaitu tokoh masyarakat tadi. Kayak gitu, dan juga para kader. Kemudian kalau yang D, bekerja sama dengan kader mengatasi masalah. Oke, mungkin di sini bidan desanya kerjasama bareng kader ya untuk mengatasi masalah. Tapi di suatu desa itu kan pasti ada petingginya ya. Petingginya itu contohnya apa? Kepala desanya, tokoh masyarakat ataupun tokoh agama yang biasanya dipercaya oleh masyarakat, teman-teman. Kalau misalnya dia yang si tokoh masyarakat atau orang petingginya ngomong, itu langsung dipercaya sama masyarakat. Nah, itu yang kita butuhkan untuk membangun si posyandu tersebut ataupun desa tersebut kayak gitu. Kemudian yang E, melakukan penyuluhan kepada dukun dan masyarakat. Nah, jadi ya yang pertama sekali harus didekati itu adalah tokoh masyarakatnya dulu atau para petingginya. Ya, kita dekati para petingginya, tokoh masyarakatnya, kader ya. Kemudian setelah kita dekati, nah baru kita bisa melakukan kerjasama untuk penyuluhan kepada masyarakat. Kalau nggak dekati dulu tokoh masyarakat, yang ada nanti kita nggak didengerin sama masyarakat ataupun malah diusir ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk soal ini itu jawabannya adalah yang B. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang B ya, mendekati tokoh masyarakat dan para kader. Nah, itu yang paling pertama harus dilakukan. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang B. Lanjut lagi ke soal nomor 2.
Silakan dijawab dulu untuk soal nomor 2, teman-teman. Apa langkah pertama konseling yang harus dilakukan oleh bidan? Nah, tahun lalu tuh banyak banget ya soal-soal terkait asuhan, konseling, kemudian komunikasi kepada pasien ya. Nah, silakan dibaca-baca lagi nih pertanyaan ataupun soal-soal yang menyangkut asuhan kebidanan ya, mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, bayi berlahir, patologis, dan lain sebagainya, teman-teman. Begitu juga dengan konseling edukasi ya. Kemudian ada satu lagi media konseling atau media edukasi. Kak, nggak ada TO lagi, Kak? Ada, cuman lagi on proses sih itunya, soalnya lagi dibikin ya. Jadi nanti kalau udah selesai itu untuk TO6 bakalan di-share di grup Telegram. Dan untuk pembahasan kuis itu bisa dilihat di media ya, bisa dilihat di media. Silakan dibaca dulu untuk soal nomor 2 kasusnya. Seorang perempuan usia 28 tahun datang ke PMB untuk memeriksakan kehamilannya. Ini merupakan kehamilan pertama dan belum pernah abortus. Hasil pemeriksaan semua dalam batas normal. Ibu merasa khawatir dengan kehamilannya dan membutuhkan konseling. Apa langkah pertama konseling yang harus dilakukan oleh bidan? Nah, ini tuh biasa ya teman-teman ya. Hamil anak pertama ya, belum ada pengalaman sebelumnya. Jadi dia tuh mungkin khawatir ya, takut ada apa-apa nih sama janin atau bayinya. Untuk kondisi itu semua dalam batas normal ya. Kira-kira apa nih konseling yang bisa dilakukan? Nah, kita cari dulu masalahnya itu apa, teman-teman. Nah, ternyata di sini didapatkan masalahnya ibu itu merasa khawatir dengan kehamilannya. Nah, jadi solusi yang bisa kita berikan atau konseling edukasi yang bisa kita berikan, yang pertama sekali itu kita tanyain dulu nih. Kita ajukan pertanyaan dulu ya, untuk mengetahui apa sih yang menyebabkan dia khawatir kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk soal nomor 2 itu jawabannya adalah yang A. Kita harus tanya dulu penyebab dia khawatir tuh apa. Apa karena terkait soal makanan, apakah ada pantangan seperti itu ya. Kemudian aktivitas fisik harian, apakah ada masalah. Perlu kita tahu dulu nih latar belakang penyebab masalah dari si ibu tersebut ya, seperti itu. Nah, kalau yang B, tanyakan pendapat ibu mengenai solusi alternatif. Yang B ini kurang tepat ya teman-teman ya. Harusnya kita ajukan dulu nih pertanyaan yang menyebabkan dia cemas atau khawatir tadi. Kemudian yang C, evaluasi pelaksanaan rencana tindak lanjut, yaitu itu untuk setelah mengajukan konseling tadi ya teman-teman ya, baru kita evaluasi nih. Nah, kemudian yang D, buatlah rencana tindak lanjut atau RTL secara bersama. Kemudian yang E, identifikasi kebutuhan ibu. Nah, jadi kita harus yang pertama sekali itu ajukan dulu pertanyaannya ya, udah pertanyaan yang menyangkut masalah si pasien. Nah, ternyata udah dapat nih masalahnya apa-apa aja, baru kita identifikasi apa aja kebutuhan ibunya ya, untuk menyelesaikan untuk memberikan solusi kepada ibu tersebut. Baru kita sampaikan solusi alternatif yang terbaik ya teman-teman, baru kita evaluasi terakhirnya seperti itu. Nah, jadi untuk soal nomor 2 jawabannya adalah yang A. Kak, tertutup sebagian soalnya. Oke, sorry. Nah, ini dia. Udah kelihatan jelas belum? Lanjut lagi ya ke soal nomor 3. Silakan dijawab untuk soal nomor 3, teman-teman. Nah, ini panjang banget ya, yang ditanyakan adalah prinsip praktek kebidanan yang sesuai pada kasusnya. Silakan dijawab dulu untuk kasus ini, soal nomor 3. Tahun lalu juga ada yang keluar soal terkait prinsip praktek kebidanan ya. Ada justice, veracity, autonomy ya. Itu udah pernah aku share materinya di grup Telegram. Jadi buat teman-teman yang belum gabung ke grup Telegram, silakan bergabung aja ke dalam grup Telegram. Kalian kalau misalnya mau gabung itu silakan pergi aja ke Instagramnya Lolos ASN. Di situ ada nomor WA admin 1, silakan di chat aja. Tapi kalau misalnya tidak terhubung ke WA-nya, kalian boleh DM aja di Instagramnya Lolos ASN, teman-teman. Perbedaan asuhan, tindakan, dan konseling apa ya Mbak, sering muncul di pertanyaan. Asuhan sama tindakan intervensi itu sama ya. Kalau untuk konseling itu lebih ke edukasi atau penkes. Kalau tindakan tuh misalnya
tindakan pertama nih pada pasien perdarahan itu apa? Harusnya kan pemasangan infus ya. Nah, itu tindakan. Nah, biasanya tuh soalnya itu kalau terkait tindakan ada tindakan segera, tindakan selanjutnya, dan juga satu lagi rencana tindakan. Nah, kalau rujukan itu masuk ke dalam rencana tindakan biasanya ya. Kalau tindakan segera atau tindakan awal itu tindakan yang harus pertama sekali dilakukan supaya untuk menyelamatkan si pasiennya ini ya. Kalau tindakan selanjutnya ya berarti step selanjutnya kayak gitu. Nah, tindakan awal untuk pertolongan perdarahan itu salah satunya kan pemasangan infus ya teman-teman ya, seperti itu. Kalau misalnya tindakan pertama pasien kejang ya atau eklamsia pada ibu hamil, salah satunya pemasangan oksigen ya, kurang lebih seperti gitu teman-teman. Jadi untuk perbedaannya asuhan, tindakan ya, kemudian intervensi itu sama. Kalau konseling lebih ke edukasi atau penkes. Silakan dijawab untuk soal nomor 3. Nah, kasusnya seorang wanita usia 28 tahun, G2P1A0, hamil 34 minggu, datang ke PMB dengan keluhan mengeluarkan gumpalan darah dari jalan lahir sejak 30 menit yang lalu. Hasil anamnesa terasa nyeri pada abdomen dan gerakan janin dirasakan berkurang. TTV dalam batas normal, TFU 34 cm, DJJ kurang jelas, palpasi sulit dilakukan. Kemudian nampak bercak darah berwarna hitam pada celana pasien. Bidan memberikan penjelasan secara rinci dan benar tentang kondisi kesehatan klien dan rencana asuhan yang akan diberikan, yaitu merujuk ke rumah sakit. Nah, ini diagnosanya apa teman-teman? Ya, jadi kalau udah keluar gumpalan ya pada hamil, ini TM3 ya, masuk 34 minggu. Dia keluar gumpalan darah ya, kemudian kita kalau ada gumpalan darah pasien ini, lihat dulu nih warna gumpalan darahnya atau bercak darahnya warna apa. Ternyata warna hitam ya teman-teman. Kalau udah warna hitam, kemudian apakah ada nyeri pada perutnya? Ternyata ada nyeri nih. Nyeri ya, kemudian DJJ-nya juga kurang jelas, palpasinya sulit dilakukan. Artinya perutnya itu keras ya, sehingga bagian-bagian janin sulit diraba. Nah, itu diagnosisnya bisa kita tegakkan adalah solusio plasenta teman-teman, atau plasenta lepas sebelum waktunya. Nah, ini kalau tidak cepat-cepat ditangani itu bisa menyebabkan bayinya meninggal ya teman-teman ya. Karena bagaimana lagi si bayi ini atau janinnya bisa dapat asupan oksigen kalau plasenta dari bayi ke ibu itu putus ya. Nah, jadi diagnosanya dapat nih solusio plasenta. Kemudian rencana tindakan rencana asuhannya itu atau rencana tindakan itu adalah melakukan rujuk ke RS ya, karena di sini dia datang ke PMB atau klinik bidan itu nggak bisa klinik bidan itu nggak bisa mengatasi solusio plasenta, harus di RS ya, harus di kamar operasi nih. Nah, jadi teman-teman di sini bidan udah menjelaskan secara rinci dan benar tentang kondisi kesehatan klien ya teman-teman. Nah, di sini kata kuncinya yaitu penjelasan secara benar, rinci, yang nggak ada yang ditutup-tutupi. Nah, itu masuk ke prinsip praktek kebidanan yang bisa disebut dengan veracity teman-teman. Ya, veracity ini artinya jujur ya, ataupun menyampaikan secara apa adanya ya. Memang begitu hasilnya, ya udah disampaikan aja sama pasien. Kalau justice itu lebih ke adil ya, yaitu tidak membeda-bedakan pasien, mau pasiennya kaya, mau pasiennya miskin, mau pasien umum atau BPJS, ya udah sama aja kayak gitu, nggak dibeda-bedakan. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah yang B. Untuk materi ini itu kalau nggak salah aku kode etik atau prinsip praktek kebidanan itu ada 12 ya, kalau nggak salah aku udah pernah aku share di grup Telegram. Jadi teman-teman yang di grup silakan dibuka-buka lagi materinya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, dari 3 soal apakah ada yang masih benar semua? Dari ketiga soal ada yang masih benar semua nggak nih? Padahal sudah lewat P3K tapi masih suka nonton live ada ini. Halo Kak Fitri. Kak Fitri P3K tahun lalu ya atau tahun ini? Benar semua, belum, masih Kak. Salah satu, oke. Teman-teman yang salah itu tetap semangat, jangan putus asa ya. Ya belajar terus lah. Artinya kalau misalnya ada salah ya harus belajar lagi. Dan jangan juga sombong kepada teman-teman yang benar semua, itu tetap juga harus belajar ya. Supaya nanti waktu ujian hasilnya juga bagus. Oke.
Soal nomor 4, salah di kode etik tadi. Oke, nggak apa-apa. Nanti dibaca-baca lagi materinya ya yang ada di grup Telegram. Kakak siapa tadi? Kakak Leilah. Oke, silakan dijawab untuk soal nomor 4. Nah, ini terkait ibu hamil dengan HIV AIDS ya. Tahun lalu ada yang dapat soal tentang ibu hamil dengan HIV AIDS nggak? Teman-teman pejuang P3K tahun lalu. Ada yang dapat soal ibu hamil dengan HIV AIDS? Kalau Kak Ike Trisna, kalau mau masuk grup Telegram gimana Kak? Kakak tinggal pergi aja ke Instagramnya Lolos ASN ya. Di situ Kakak tinggal WA admin aja, admin 1 ya. Kalau admin 2 itu khusus untuk keperawatan. Kalau admin 1 itu untuk kebidanan. Kalau misalnya nggak kehubung sama WA-nya, itu boleh silakan di DM aja di Instagramnya ya. SKB ya Kak. Sorry. Ada TO untuk SKB ya Kak, soal P3K sama dengan kisi-kisi soal SKB ya Kak. Iya Kakak, untuk soal SKB itu sama aja dengan soal P3K ya. Yang dibahas atau yang dipertanyakan juga terkait profesi kita, yaitu profesi bidan. Nah, silakan dijawab untuk soal nomor 4 ya. Kita baca dulu kasusnya. Seorang wanita usia 36 tahun G2 P1 hamil 28 minggu datang ke RS dengan keluhan demam hilang timbul dan diare. Nah, ini ya, diare itu ciri khas banget orang-orang yang ada HIV ya teman-teman. Walaupun gak semua diare itu HIV, tapi selain itu ada juga khas lain teman-teman, yaitu kita coba lihat dulu. Nah, di sini rongga mulutnya nampak infeksi jamur ya. Kalau udah ada infeksi jamur, kemudian ada diare yang berkepanjangan ya teman-teman, apalagi ditambah dengan TB paru, itu kemungkinan suspek HIV kayak gitu, positif HIV. Nah, kita lihat dulu hasil anamnesanya. Riwayat HIV AIDS ya, ternyata dia ada riwayat HIV AIDS, kemudian TTV-nya dalam batas normal. Kemudian PUKA, presentasi kepala, belum masuk PAP, DJJ 144 kali per menit. Berat badannya 45 kg, turun 2 kg dari pemeriksaan hamil sebelumnya. Nah, rongga mulut nampak infeksi jamur. Apa diagnosa yang paling tepat? Ya, di sini harusnya kalau ibu hamil tuh terjadi kenaikan berat badan tiap bulannya ya, tapi di sini malah turun 2 kg dari pemeriksaan hamil sebelumnya. Nah, kemudian ada diare nih, demamnya hilang timbul. Kemudian ada infeksi jamur di rongga mulut ya, atau biasa kita sebut dengan kandidiasis ya. Kemudian apalagi nih, terjadi penurunan berat badan sebanyak 2 kilo dari bulan lalu ya. Ini lumayan banget nih. Harusnya biasanya tiap bulan tuh naik berat badan ibu hamil, tapi ini malah turun. Nah, kira-kira diagnosisnya ini ibu hamil dengan HIV AIDS stadium berapa? Stadium 1, 2, 3, atau 4? Nah, mungkin untuk materi stadium HIV AIDS pada ibu hamil itu belum aku kasih ya, belum aku share. Nanti malam habis live ini aku share aja di grup Telegram terkait stadium-stadiumnya teman-teman ya. Nah, jadi untuk soal nomor 4 itu adalah ibu hamil HIV AIDS dengan stadium 3. Ya, dia maksimal sampai stadium 4. Jadi di sini stadium 3. Nah, jadi ciri-ciri orang HIV AIDS dengan stadium 3 yaitu terjadi penurunan berat badan kurang lebih sekitar 10% dari berat badannya ya. Kemudian diare terus menerus ya. Kemudian ada jamur di rongga mulut ya, ataupun di daerah kelamin ya. Kemudian apalagi TB paru ya teman-teman, mengidap TB paru juga seperti itu. Kemudian demam hilang timbul, batuk ya, seperti itu. Jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang C, yaitu HIV AIDS stadium 3. Nah, kalau misalnya stadium 4 ini biasanya udah menyerang bagian saraf ya, sehingga bisa menyebabkan lemas juga ya, bahkan tidak sadarkan diri. Nah, jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang D. Lanjut lagi ke soal yang terakhir. Kak Ica salah. Nah, mungkin Kak Ica belum dapat materi terkait HIV AIDS, jadi salah. Gak apa-apa, nanti aku share aja materi terkait stadium HIV AIDS pada ibu hamil di grup Telegram habis live ya teman-teman. Lihat di mana pembahasan kuisnya Kak. Untuk pembahasan kuis bisa kalian akses di bagian media grup Telegram ya. Oke, soal nomor 5, seorang wanita usia 27 tahun G2
P1 sedang berada dalam kala 2 persalinan di PMB. Hasil anamnesa ingin beneran kuat, tidak tahan sakit. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal. TFU 30 cm, DJJ 140 kali per menit teratur. Ubun-ubun kecil di depan simfisis, ada luka parut pada perineum. Apa yang menjadi pertimbangan bidan untuk rencana tindakan pada kasus tersebut? Nah, pahami teman-teman sama pertanyaannya, jangan terkecoh ya. Ini tuh agak menjebak pertanyaannya. Di sini aku lihat jawaban yang paling banyak adalah yang C. Ada juga yang D, ada yang B nih. Ini jawabannya pada pecah ya. Ada yang B, ada yang C, ada yang D. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana nih? Nah, apa yang menjadi pertimbangan bidan untuk rencana tindakan pada kasus tersebut? Rencana tindakan pada kasus ini apa? Harus tahu dulu nih kira-kira rencana tindakannya apa nih. Kita baca lagi ya soalnya. Jadi seorang wanita 27 tahun ya, hamil anak kedua yaitu G2 P1 sedang berada dalam kala 2. Typo aku. Kala 2 di PMB nih. Hasil anamnesanya tuh ingin beneran ya. Kemudian udah tidak tahan sakit juga. Kemudian TTV dalam batas normal. Nah, kemudian TFU, DJJ itu juga normal. Ubun-ubun kecilnya sudah di depan simfisis pubis. Ya, kemudian ada luka parut nih pada perineum. Apa yang menjadi pertimbangan bidan, teman-teman, untuk rencana pada kasus tersebut? Rencana tindakannya apa? Karena ada luka parut. Ada luka parut pada perineum. Nah, artinya kalau ada luka parut itu berarti perineumnya apa, teman-teman? Tegang ataupun kaku ya. Kaku, ya benar. Nah, jadi kalau misalnya ada luka parut pada perineum itu kita curiga perineumnya kaku atau tidak elastis ya. Jadi rencana tindakannya itu adalah melakukan episiotomi. Episiotomi ya gunanya adalah untuk memperluas jalan lahir. Jadi kalau perineumnya kaku ya teman-teman, itu bayinya nanti susah keluarnya. Jadi harus digunting atau diepis ya, biasa kita sebut diepis biar memperluas jalan lahirnya. Nah, kira-kira pertimbangannya untuk dilakukan episiotomi itu tadi apa, teman-teman? Ya, jadi sebelum rencana tindakannya dapat nih, yaitu melakukan episiotomi. Mengapa dilakukan episiotomi? Karena adanya luka parut pada perineum. Jadi kita curiga perineumnya kaku. Nah, yang menjadi pertimbangan untuk diepis itu apa? Yaitu jawabannya yang D ya, kemungkinan resiko robekan perineum ya. Robekan perineum sama sendiri dengan yang diepis itu beda ya. Kalau misalnya robek sendiri itu bisa nggak beraturan, bahkan bisa sampai ke anus robeknya. Tapi kalau misalnya diepis itu lebih rapi teman-teman ya, dan tidak tidak robek juga sampai ke anus. Jadi untuk soal nomor 5 itu jawabannya adalah yang D. Jadi pertimbangan bidan melakukan episiotomi itu karena adanya kemungkinan resiko robekan perineum. Jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah yang D. Oke teman-teman, kayaknya 5 soal ini aja untuk malam ini ya. Ada yang benar semua nggak? Kak spill soal nomor 1 dan nomor 2. Nanti teman-teman yang ketinggalan ataupun yang telat bergabung tadi aku upload ulang di YouTube aja. Nama YouTube aku Aulia Sakinah Putri. Bagi kalian yang belum di-subscribe, silahkan di-subscribe ya. Karena di situ aku biasa untuk mengupload rekaman-rekaman live TikTok aku ya. Tadi aku barusan upload, silahkan ditonton teman-teman yang ketinggalan kemarin live tanggal 22 Oktober. Dan besok live lagi nggak Kak? Ya besok live lagi ya. Untuk waktunya kalian silahkan pantengin aja story Instagram Lolos ASN ataupun story TikTok aku. Karena nanti di sana bakalan aku kasih tahu jam berapa aja. Kalau misalnya kalian anggota grup itu bakalan aku kasih tahu pukul berapa aja untuk live-nya. Dan buat teman-teman yang belum gabung ke dalam grup Telegram dan ingin bergabung, silahkan pergi aja ke Instagramnya Lolos ASN. Jangan lupa di follow dulu ya. Kemudian silahkan WA admin 1 untuk bergabung. Kalau misalnya nggak terhubung ke WA nya, silahkan aja DM ke Instagram Lolos ASN.
Oke, kayaknya malam ini cukup sekian aja. Dan buat anggota grup, nanti akan ada kuis lagi ya. Sebentar lagi ada kuis. Oke teman-teman, segitu aja dari aku. Terlebih kurang aku mohon maaf. Sampai jumpa di live besok lagi. Bye-bye.